Halo semuanya, selamat datang di podcast Arah Tujuan. Di sini bersama gue Siti Mutiara dan hari ini kita bakal ngobrolin topik yang cukup berat tapi penting banget buat dibahas, yaitu disintegrasi motivasi. Pernah nggak sih kalian ngerasa tiba-tiba semangat belajar hilang? Kayak nggak ada energi buat ngerjain apapun. Bahkan buat bangun pagi aja rasanya berat banget. Atau mungkin kalian merasa hidup semakin hambar, nggak ada tujuan, dan setiap tantangan kecil rasanya kayak beban besar yang nggak sanggup kalian hadapi. Fenomena ini makin sering terjadi, terutama di era sekarang yang serba cepat dan penuh tekanan. Rasa putus asa, kehilangan arah, bahkan meningkatnya keinginan buat mengakhiri hidup jadi hal yang makin nyata di sekitar kita. Ini bukan cuma soal malas atau kurang disiplin, tapi sesuatu yang lebih dalam. Apa sih penyebabnya? Bagaimana cara mengatasinya? Dan yang paling penting, apakah ada harapan buat kita yang sedang terjebak di fase ini? Di episode kali ini, gue bakal ngobrolin semuanya, ngupas tuntas faktor-faktor yang bisa bikin motivasi kita ambruk, serta gimana cara kita bisa bangkit lagi. So, stay tune! Oke, kita mulai dari akar permasalahannya dulu. Kenapa sih motivasi bisa menurun drastis? Banyak faktor yang bisa memengaruhinya, mulai dari tekanan akademik, ekspektasi sosial, kesehatan mental yang gak stabil, sampai perasaan kesepian dan kurangnya dukungan emosional. Kadang kita ngerasa gak cukup baik, gagal terus, atau gak punya tujuan yang jelas. Semua itu perlahan mengikis semangat kita dan bikin kita bertanya, sebenarnya gue ini ngapain sih? Dan yang lebih parah lagi, kalau hal ini dibiarkan terlalu lama, bisa berkembang jadi sesuatu yang lebih serius. Bukan cuma kehilangan semangat, tapi juga muncul pikiran buat menyerah sepenuhnya. Kita sering dengar kasus-kasus orang yang kelihatan baik-baik saja, tapi ternyata menyimpan luka yang dalam. Ini nunjukin kalau masalah ini real dan perlu banget dicari solusinya. Jadi, gimana cara kita keluar dari fase ini? Kenali dan akui perasaanmu. Jangan pura-pura kuat kalau emang lagi ngerasa lemah. Kadang kita terlalu sibuk menyangkal sampai akhirnya makin tenggelam. Berani jujur sama diri sendiri itu langkah pertama buat bangkit. Pernah gak sih kamu merasa lemah tapi tetap pura-pura kuat? Seolah-olah semuanya baik-baik saja. Padahal dalam hati rasanya hancur banget. Kadang kita ngerasa harus kelihatan tangguh di depan orang lain, takut dianggap lemah, atau malah takut membebani mereka. Tapi tahu nggak, mengakui kalau kita sedang lemah itu bukan berarti menyerah, justru itu langkah pertama untuk bangkit. Nggak apa-apa kok kalau kamu butuh waktu untuk istirahat, untuk menangis, atau sekedar bilang ke orang yang kamu percaya, aku lagi nggak baik-baik saja. Karena manusia itu nggak diciptakan untuk kuat terus-menerus. Kita butuh jeda, butuh dukungan, dan itu hal yang wajar. Jadi yuk berhenti berpura-pura kuat dan beri dirimu izin untuk merasa kamu nggak sendiri dan selalu ada cara untuk bangkit pelan-pelan. Jangan hadapi ini sendirian. Cari orang yang bisa diajak ngobrol. Bisa sahabat, keluarga, atau bahkan profesional seperti psikolog. Kadang, berbagi cerita aja udah bisa sedikit meringankan beban, kurangi tekanan dan ekspektasi berlebihan. Kadang kita terlalu keras sama diri sendiri. Ingat, hidup itu bukan lomba. Gak apa-apa kalau sekarang lagi jalan lambat. Yang penting tetap bergerak. Beri diri sendiri ruang buat istirahat. Kalau memang lelah, gak ada salahnya buat berhenti sejenak. Istirahat bukan berarti menyerah. Ambil waktu buat melakukan hal-hal yang kamu suka, sekecil apapun itu. Temukan kembali makna hidup. Coba ingat-ingat lagi, apa hal kecil yang dulu bikin kamu bahagia? Apa yang bikin kamu merasa hidup berarti? Kadang, kita cuma butuh perspektif baru buat melihat bahwa hidup ini masih punya banyak hal berharga. Pernah nggak tiba-tiba kamu ingat sesuatu dari masa lalu yang sederhana, tapi bikin senyum-senyum sendiri? Hal kecil yang dulu, tanpa sadar, ternyata bikin kita bahagia. Buat aku, itu suara hujan di sore hari sambil duduk di teras rumah.
main hujan-hujanan sama teman-teman, atau bahkan cuma makan es krim di pinggir jalan. Waktu itu, kebahagiaan terasa begitu mudah, begitu dekat. Kadang, kita lupa bahwa bahagia nggak selalu datang dari hal besar. Justru, momen-momen kecil itulah yang seringkali meninggalkan jejak paling dalam. Sekarang aku coba tanya ke kamu, apa hal kecil yang dulu bikin kamu bahagia? Dan kapan terakhir kali kamu menikmatinya lagi? Mungkin sekarang saatnya untuk menghidupkan lagi kebahagiaan sederhana itu. Kita semua pasti pernah ada di titik terendah dalam hidup, dan itu wajar. Tapi yang paling penting adalah kita enggak sendirian. Masih ada banyak orang yang peduli sama kita, yang mau dengerin, dan yang siap membantu. Jangan ragu buat mencari bantuan kalau memang perlu. Semoga obrolan kali ini bisa sedikit membantu kalian yang mungkin lagi ngerasa kehilangan arah. Ingat, semangat itu nggak selalu harus menyala terang, kadang redup, kadang nyala lagi, dan itu nggak apa-apa. Yang penting, jangan biarkan diri kalian terjebak terlalu lama dalam kegelapan. Terima kasih buat kalian yang udah dengerin sampai akhir. Jangan lupa buat follow podcast ini biar nggak ketinggalan episode selanjutnya. Sampai ketemu di episode berikutnya dan tetap jaga diri kalian baik-baik ya. You are not alone.